Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Maaf, saya mengganggu waktu Pak Haji. Siap. Saya akan melakukan wawancara, di mana di sini tugas dari modul 3.1 ada sesi wawancara yaitu mengenai dilema etika. Pak Haji. Ya. Yang saya tanyakan di sini berkaitan dengan di mana di sekolah itu memiliki kasus yang di mana para pemangku kebijakan memiliki model-model penerapan kepada guru dan kepada siswa. Ya. Bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam hal identifikasi dilema etika, ada beberapa kriteria yang saya lakukan, terutama di SDN 1 Lebak Gresik, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan tentang etika. Yang keduanya tentang lingkungan sekitar. Sebab lingkungan sekitar itu perlu dikriteriakan oleh kita. Dalam lingkungan sekitar ada di situ ada norma-norma etika yang kita harus junjung tinggi. Yang selanjutnya tentang saya sebagai kewajiban kepala sekolah, yang mana ini kewajiban profesional. Yang selanjutnya tentang pengolahan konflik, agar konflik ini diolah sedemikian rupa supaya menghasilkan hal keputusan yang lebih baik. Baik sekali, Pak Haji. Luar biasa ya. Ini jawabannya sangat menginspirasi. Terima kasih. Yang selanjutnya Pak Haji, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, di sini ada mungkin Pak Haji ada proses yang dimana yang diutamakan, yaitu yang terutama yang mengandung nilai kebajikan. Dalam hal menjalankan keputusan ini, memang ini ada dua hal yang kepentingan yang sama-sama itu sejajar, sama-sama penting. Tetapi dalam hal dilema etika, kami itu mementingkan tentang etika itu sendiri. Etika diposisikan sebagai hal yang paling tinggi. Sebab etika itu merupakan suatu ruh daripada kegiatan-kegiatan di sekolah. Sebab etika itu merupakan suatu hal yang sangat mendasar dari semua kegiatan. Jadi etika itu kami posisikan di hal yang lebih tinggi. Yang keduanya mengenai efek jangka panjangnya dari keputusan itu. Jadi ketika kita memutuskan apa sih jangka panjangnya tentang hal ini, sebab ini ada dua hal yang berbeda yang sama-sama penting, dan saya harus merumuskan apa ini jangka panjangnya, efek dari jangka panjangnya seperti itu. Ya, bagus sekali Pak Haji. Dan saya juga pas masuk ke sini dan di sini saya merasakan, apalagi saya sebagai bawahan Pak Haji. Ya, terima kasih. Saya juga merasakan apa yang dipimpin Pak Haji itu antara sama guru ya, mengutamakan sekali etika, dan siswa juga alhamdulillah gitu ya, semuanya kondusif dan tidak terjadi hal apapun. Kemudian yang berikutnya Pak Haji, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya itu ada, mungkin secara simpel saya melakukan ada 3 langkah yang saya lakukan. Terutama yang pertama itu identifikasi etika. Identifikasi dilema etika itu sendiri. Yang keduanya adalah mengumpulkan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika itu sendiri. Yang keduanya identifikasi nilai. Sebab nilai itu yang mungkin akan tergerus oleh kebutuhan yang lainnya. Itu mungkin ada 3 kriteria itu tersebut. Luar biasa Pak Haji ya, sudah mendapatkan inspirasi bagi saya, dan kemudian nanti guru-guru juga akan merasa senang kalau misalkan kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah menguntungkan kedua antara sikap yang benar dan salah tersebut. Kemudian Pak Haji, yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan itu terutama tantangan nilai itu sendiri. Sebab dua-duanya penting bagi saya untuk memutuskan. Jadi nilai hal-hal yang tantangan itu yang ini juga penting, yang ini juga penting. Tetapi ketika saya putuskan bersama rekan-rekan, itu mengedepankan etika itu sendiri dulu. Sebab ketika etika itu kita terobos dan ketika etika itu kita langgar, maka itu akan ada efeknya terhadap sekolah, sehingga saya mengedepankan etika itu sendiri. Jadi hal-hal yang lain kita kesampingkan, sebab etika itu merupakan hal yang sangat mendasar sekali bagi kelangsungan hidup bersekolah, dan saya sebagai seorang pimpinan di sini,
Jadi ketika ada dua hal yang saya putuskan, maka saya kedepankan etika itu sendiri dulu. Memang Pak Haji ya, kadang kita dihadapkan kepada situasi yang di suatu sisi memang siswa Ya, tersebut ya, kejadian misal seperti kasus ya, betul. dimana dia melanggar, tapi di sisi lain Betul. kita mementingkan masa depan. Iya. Jadi disitulah peran guru dan kepala sekolah di Iya. mana kita harus memutuskan. Iya, betul, betul. Kalau betul. kita memberikan hukuman kepada siswa tersebut, tadi otomatis masa depan Iya. yang terancam. Jangka panjangnya Jangka nanti akan. panjangnya. Kalau tidak diputuskan dengan hukuman, maka siswa yang lain juga merasa ketidakadilan. Iya. Nah, disitulah kebijakan guru dan kepala sekolah kita berkolaborasi, Iya. di mana menerapkan di mana yang pendidikan dan dasarnya musyawarah tadi. Iya, betul, betul Pak. Makasih Pak Haji sudah menginspirasi saya, dan ini kepada teman-teman kedepannya nanti kami akan laksanakan Siap. sebagai kepala sekolah nanti, insya Allah, amin, mudah-mudahan nanti. Amin. Kemudian Pak Haji, pertanyaan terakhir yang saya akan tanyakan lagi Pak Haji, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Haji, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, dalam pengalaman ini yang saya petik ketika memutuskan dua dilema etika ini merupakan hal yang luar biasa, karena dengan pengalaman kita bisa belajar, bisa memetik bisa memetik keputusan, bisa memetik ilmu dari situ. Ketika ke depan ada permasalahan-permasalahan, kita sudah di sini sudah terintrospeksi, di sini sebagai tolak ukur. Ketika misalnya dilema etika yang kita putuskan, di mana ini titik lemahnya, di mana kerugiannya, di mana keuntungannya. Nah, di sini nanti ke depannya kita bisa melakukan hal yang lebih baik ketika ada dilema etika selanjutnya. Dan mudah-mudahan tidak ada dilema etika yang memang yang terlalu urgent yang kita lakukan. Jadi sifatnya kita tidak terburu-buru. Ya, tidak terburu-buru. Kita menimbang, musyawarahkan kepada pihak sekolah, kepada guru, dan kepada orang tua tersebut ya. Jadi itu bagus sekali, dan kita mengutamakan di mana sekolah ini sudah berkolaborasi dengan mitra. Alhamdulillah Pak. Sekolah ya, dengan masyarakat, kemudian dengan guru-guru, dan kita sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Pak Haji. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa membantu untuk meringankan beban yang saya pikul. Itu sebetulnya bukan mengasihkan, tetapi sangat rumit gitu ya, mengambil keputusan tersebut. Hanya di situ tadi, di sisi lain kita harus bijak, gitulah. Seperti dilema ya. Iya. Satu sisi kita mementingkan kepentingan masa depan anak, di sisi lain siswa terkadang melanggar peraturan ya. Jadi itu yang sering sekolah kita hadapi ya. Terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu Haji, selama ini bagaimana Ibu Haji menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini mana di antara dihadapkan kedua posisi yang benar, kita kadang-kadang termasuk dilema. Kadang-kadang satu sisi siswa tersisihkan karena saya juga sama kapasitasnya sudah benar dengan dia misalnya. Kita dihadapkan untuk memilih salah satu. Bagaimana sekolah ini terutama wajib menyikapi masalah siswa? Ya, kita harus mengambil keputusan yang tegas sesuai tadi dengan arahan yang pertama itu. Kita juga boleh minta bantuan kepada rekan kerja, dan saya ambil karena melihat misalkan kalau sama-sama misalnya sama-sama salahnya, sama-sama butuhnya gitu. Jadi ada sisi lain yang lebih, karena kita lihat misalkan ini untuk ke depan Anissa yang mengambil keputusan yang ini, maka anak tersebut atau guru tersebut bisa menjatuhkan dirinya. Jadi jangan kita ambil. Tetapi ini adalah kita berpandang kepada masa depan anak tersebut atau guru tersebut gitu. Maka itulah yang saya ambil. Atau misalkan kayak seperti contoh, misalkan kita udah membuat peraturan misalkan, sesudah masuk berdoa anak misalnya, tetapi guru sudah melaksanakan berdoa, nanti 10 menit dalam aturan sekolah keluar untuk melaksanakan opsi, tetapi tidak melaksanakan, maka guru tersebut ini menjadi bimbang buat saya,
Kalau saya kasih sanksi terhadap anak atau terhadap kelas tersebut, ya mungkin saya kurang pas juga ya, karena mungkin karena orang dewasa. Tetapi misalkan kalau saya gini mah, misalkan oh ini saya beri perhatian, atau yang kedua gitu, kasih saran atau masukan gitu. Hasil itu bagus sekali ini jawabannya. Ya, jadi bisa menjadikan inspirasi nanti buat CGP dikala CGP diharapkan kepada kasus-kasus yang ada di sekolah itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, langkah-langkah apa yang ditempuh oleh Ibu kalau menangani masalah seperti yang tadi? Jadi langkah-langkah konkret, misalkan yang preventif kepada siswa. Misalkan kita mengambil yang si A, kemudian yang si B-nya supaya dia ada masa depan yang sama. Bagaimana? Kalau langkah-langkah kepada guru yang telah misalkan saya ambil itu ya, tadi misalkan saya memilih hal apa gitu ya, mungkin saya anak tersebut atau guru saya ajak ngobrol dulu ya, bahwa saya ngambil keputusan ini nanti harus saya bisa penjelasan seperti apa, itu disosialisasikan dulu kepada guru atau siswa tersebut. Berikutnya mungkin saya bisa itu ya kayaknya menjelaskan kepada guru atau kepada anak yang dilema etika itu. Jadi ini nanti kalau misalkan saya mengambil keputusan yang satu, ini mungkin ibu atau anak akan seperti ini. Mengapa saya ambil yang ini? Nanti penjelasannya akan lebih dimengerti dan lebih kepentingannya adalah menjurus juga kepada guru atau kepada anak gitu ya. Jadi langkah ke depannya itu ya. Selain itu juga mungkin harus ada tindak lanjut ya, untuk misalkan saya juga kontrol tindak lanjut kepada keputusan yang saya ambil itu, apakah guru tersebut itu melaksanakan apa yang telah saya sarankan gitu atau tidak. Nah itu seperti itu ya. Dan untuk saya juga tidak begitu diam, walaupun misalkan udah tindak lanjut, mungkin ada umpan balik ya, umpan balik, dan misalkan saya kasih saran, apakah guru tersebut ada perubahan, apakah tersebut ada perubahan ataupun tidak. Nah itu adalah menunjukkan keberhasilan daripada dilema etika tersebut. Nah, iya. Untuk berikutnya penentuan itu mungkin ada keputusan dari saya mungkin yang memutuskan apakah ini baik pilihan saya yang ini atau misalkan perlu dirubah nantinya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Itu jawaban yang sangat inspiratif sekali. Kemudian itu luar biasa. Kemudian ini satu lagi Bu, adakah di sini faktor yang selama ini mempermudah terutama wajib ya dalam mengambil keputusan adalah seseorang yang sama panggil atau misalkan tanpa musyawarah pun ibu bisa mengendalikan orang tersebut. Kira-kira di sini ada nggak sih? Terima kasih Pak, rasanya banyak karena datang saya ke sini walaupun baru seumur jagung, tapi alhamdulillah saya disambut oleh masyarakat, oleh para tokoh, oleh komite, bahkan guru, bukan sangat baiknya, nggak tahu ya kesana kemarinya. Mungkin karena di sini tidak ada kepala sekolahnya gitu ya. Jadi andai ada hal seperti itu, jadi walaupun misalnya saya tidak bisa mengatasi, di sini guru-gurunya sangat senior, kayak Bu Haji itu dalam bidang agama yang bisa mengambil keputusan. Sosial yang tinggi itu Bu Haji Supandi itu, jadi bisa saling tukar, dan yang lainnya misalkan kayak Pak Sulhi. Jadi walaupun hanya laki-laki satu itu sangat membantu buat saya. Jadi rasanya tidak keberatan, biasa-biasa aja. Hanya di awal kalau belum melaksanakan dan belum memilih, itulah yang menjadi bikin kita intinya di ibu sedang positif tidak baik-baik saja, kalau kita kan masalah dalam yang baik kesehatan. Ketika kita sedang beristirahat di rumah atau kita sedang berbuat, ibu merasa tenang dan merasa yakin karena ada seseorang tersebut. Itu sudah dijalankan di sini Bu. Jadi di sini sangat variatif sekali dan kolaboratif sekali ya dengan kepala sekolah dan mengerti. Nah itulah intinya Bu Haji dari awal di sini sudah memberikan keluasaan. Jadi
feedback dari guru tersebut ada ke sekolah, dan ibu juga merasa jika ibu ada kegiatan keluar atau ada kendala secara pribadi gitu Bu ya. Jadi terima kasih Bu, luar biasa sekali di mana ini masukannya, pertanyaan-pertanyaan saya sudah dimatangkan semua. Alhamdulillah ini saya datangi guru senior, guru terbaik di mana sekarang sudah di kepala sekolah. Biasa Saya juga terima kasih sudah diberikan kepercayaan.